Nama putra Presiden Jokowi Kaesang Pangarep berkibar di puncak survei pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Efek Jokowi diprediksi menjadi penyokong utama tingginya suara Kaesang di Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng PDI Perjuangan. Akankah pertarungan Jokowi dengan PDI Perjuangan berlanjut di kandang banteng? Atau justru ada peluang Kaesang bisa bergabung bersama dengan PDI Perjuangan di kandang banteng? Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi, Ketua DPP PDI Perjuangan yang baru saja dilantik, Deddy Sitorus, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Rifana. Selamat sore. Sore. Oke, saya mau ke Bang Deddy, ya. Kang Dede. Saya mau ke Mas Uki terlebih dahulu ya, Mas Uki. Hasil survei LSI dan indikator menempatkan nama Ketua Umum Anda, Kaesang Pangarep, di posisi teratas. Apakah artinya PSI dan Kaesang mempertimbangkan maju di Pilgub Jawa Tengah? Iya, tentu pertimbangan-pertimbangan itu selalu ada ya. Dan salah satu variabel yang diperhitungkan ketika kami mengusung seseorang, ya baik itu ketua umum kami sendiri maupun kader kami maupun seseorang yang di luar partai kami, ya itu adalah salah satunya adalah akseptabilitas. Nah, akseptabilitas ini ditunjukkan oleh elektabilitas yang dikeluarkan oleh produk-produk survei. Nah, ketika Mas Kaesang tinggi di Jawa Tengah, nah ini tentu saja kami pertimbangkan. Tapi ada juga kesimpulan yang kami bisa tarik ya dari survei LSI, survei indikator ya, yaitu adalah ini seperti mengkonfirmasi, memvalidasi ya bahwa munculnya nama Mas Kaesang belakangan ini organik dari grassroots yang kemudian ya banyak partai-partai politik yang merasa perlu untuk menggadang-gadang nama Mas Kaesang di luar PSI. Ada PAN waktu itu di Jakarta, ada PKB, bahkan ada organisasi relawan Prabowo Gibran di Kota Bekasi. Dan ini dengan sendirinya membantah tudingan atau tuduhan ya bahwa telah terjadinya Pak Jokowi menyodorkan nama ya, menyodorkan Mas Kaesang untuk dipinang partai-partai politik. Yang terjadi justru sebaliknya ya, partai politik ya setelah mendengar aspirasi dari bawah justru menginginkan Mas Kaesang untuk memimpin wilayahnya. Tapi kemungkinan semuanya masih terbuka. Oke, jadi Jawa Tengah menjadi daerah yang serius dipertimbangkan oleh Mas Kaesang ya untuk maju di pemilihan gubernur, begitu Mas Uki? Cukup serius Lebih ya. serius mana, Jawa Tengah atau Jakarta? Dua-duanya masih dalam kondisi yang berimbang lah. Kita pun masih melihat dulu ya. Ketika kita membicarakan Mas Kaesang akan maju, tentunya kita membicarakan soal banyak hal ya. Kesiapan program ya, apakah program apakah permasalahan dari daerah-daerah tersebut itu sudah kita capture dengan baik atau belum ya. Lalu kita juga membicarakan soal konfigurasi politik dengan partai politik yang lain. Lalu kita juga membicarakan chemistry ya antara si paslon dengan maksud saya antara si calon gubernur dengan calon wakil gubernur misalnya seperti itu. Jadi pembicaraan ini masih berlangsung dan kalau dibilang serius sama-sama serius lah, sama-sama serius. Kita lihat aja nanti di bulan Agustus. Oke, saya mau ke Bang Deddy. Bang Deddy, survei LSI menempatkan Kaesang di posisi puncak, sementara dua kader PDI Perjuangan yakni Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dan Hendar Priyadi elektabilitasnya jauh di bawah. Bagaimana kemudian PDI Perjuangan meresponnya? Apalagi Jateng adalah kandang banteng. Ya, yang harus ditanyakan sebenarnya itu bagaimana mereka melakukan surveinya, bukan bagaimana ininya ya, karena kan kalau kita pakai pendekatan sosiologis maupun pendekatan psikopolitik, Mas Kaesang ini kan bisa dikatakan tidak punya rekam jejak di Jawa Tengah ya. Kalau kemudian hasil survei menyatakan dia berada di atas Pak Kapolda, di atas Mas Hendrar, di atas Mas Pacul, saya kira tentu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ya kita senang aja, bahkan kita perlu mungkin belajar dari Mas Kaesang bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan popularitas, elektabilitas setinggi itu kita patut belajar lah. Itu yang kalau saya tangkap sih Mbak. Oke, Bang Deddy, ini artinya apa? PDI Perjuangan
tidak percaya dengan hasil survei yang menempatkan elektabilitas Kaisang setinggi itu atau gimana Bang Deddy? Saya bilang kan saya perlu belajar, saya nggak bilang nggak percaya sama survei, kita perlu belajar. Karena kan itu bagi partai politik, bagi politisi seperti kami yang sudah bertahun-tahun ya, naikin 1% itu kan nggak soal mudah gitu. Jadi kalau tiba-tiba LSI mengeluarkan hasil survei di mana Mas Kaisang jauh lebih tinggi dari bahkan pada Pak Kapolda gitu kan, itu ya kita harus belajar dong gitu. Jadi saya kira itu sangat menarik. Apakah mungkin karena beliau masih muda kemudian bisa menyedot pemilih pemula, kan kita nggak tahu apakah karena Pak Jokowi orang tuanya masih presiden atau faktor-faktor apa gitu. Jadi saya tidak menolak survei, malah menurut saya kita harus belajar itu Mbak. Oke, tapi nyatanya elektoral yang tinggi ini membuat PDI Perjuangan terutama Ketua DPP-nya Mbak Puan Maharani tertarik untuk mengusung Mas Kaisang di Jawa Tengah. Ini gimana Bang Deddy? Ya kan lontaran pertanyaan wartawan, bagaimana kalau hasil survei bagus begitu, Mas Kaisang mungkin nggak dengan PDI Perjuangan. Mbak Puan itu kan ketua bidang politik PDI Perjuangan dan kemudian tentu beliau dengan menjawab ya kita akan pertimbangkan gitu kan. Namanya juga menjawab pertanyaan. Tetapi apakah itu mungkin? Kita belum pernah bicara sampai ke sana Mbak. Kita juga kan nggak kegeeran dong dengan elektabilitas setinggi itu kan tentu bola tidak ada di kita gitu, tapi ada pada Mas Kaisangnya sendiri. Tapi untuk PDI Perjuangan sendiri lebih mengutamakan kader internal untuk maju di kontestasi Pilgub atau gimana Bang Deddy? Ya, PDI Perjuangan itu kan memang partai kader. Tetapi pada titik-titik tertentu di mana kita merasa perlu rekrutmen dari luar, perlu kolaborasi, sinergitas, kita juga tidak mengharamkan karena kita kan juga punya banyak kepala daerah yang berasal dari non kader begitu. Perhitungannya adalah memang seberapa baik calon itu untuk daerah itu, gitu loh. Baik, saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, tadi Bang Deddy mempertanyakan bukannya nggak percaya survei, tapi harus belajar. Kok bisa elektoralnya Mas Kaisang setinggi itu mengalahkan Mas Hendar Prihadi, mengalahkan Mas Bambang Pacul, bahkan mengalahkan Pak Ahmad Lutfi, Kapolda Jateng. Apa kemudian faktor yang membuat elektabilitas Kaisang tinggi di Jawa Tengah? Apakah semata Jokowi efek atau faktor bapaknya? Mas Jayadi. Ya pertama nggak bisa disebut tinggi, Rifana belum bisa disebut tinggi. Rifana belum lihat angkanya itu. 21% tinggi dong. Itu di mana indikator? Ya. Enggak. Tinggi, lihat simulasinya Rifana. Kalau semi terbuka di LSI, Kaisang itu 15%-an. Ya. Ya kan? Lalu Lutfi 12%-an. Jadi belum tinggi, apalagi disebut sangat tinggi. Lalu di simulasi top of mind, Pak Lutfi yang nomor 1, bukan Kaisang gitu. Oke. Jadi belum bisa disebut tinggi, apalagi dominan. Itu satu. Yang kedua, menjawab di pertanyaan simulasi dari sebentar Mas Jayadi, saya mau ada dua penyebabnya. Mas Jayadi. Ada dua. Mas Jayadi sebentar. Di simulasi 3 kandidat dari hasil Lembaga Survei Indonesia, Mas Kaisang 31%, Pak Ahmad Lutfi 28%, Pak Bambang Wuryanto 15%. Untuk tokoh yang baru masuk kan cukup tinggi dong Mas Jayadi, 31%. Enggak, Kaisang udah lama masuk. Jangan yang baru. Kaisang itu sudah ada sejak ketika dia belum jadi ketua PSI, nama Kaisang sudah beredar di Bekasi, di Depok, di Jawa Barat, tempat saya tuh, ya kan? Satu. Jadi sudah ada upaya-upaya untuk memunculkan Kaisang sejak lama, sejak 2 tahun terakhir atau malah 3 tahun terakhir. Itu satu. Yang kedua, jadi Bang Deddy juga udah tahu bahwa popularitas itu penting. Kaisang itu sementara itu unggul di Jawa Tengah karena popularitasnya sudah sangat tinggi. Popularitasnya sudah mencapai 80%. Artinya 80% orang Jawa Tengah tahu. Nah kenapa? Wajar dong dia sudah bergerak sejak lama, didesain atau dari desain. Ketika dia anggap belusukan di Jakarta, itu yang memberitakan kan CNN, TV-TV nasional segala macam misalnya, dibicarakan terus-menerus sampai hari ini tiap hari.
Jadi kemudian dia dikenal, nggak kalah sama artis kan gitu. Nah Oke. itu faktor pertama. Popularitasnya jauh mengalahkan 3 nama lain yang bersaing, yaitu Lutfi, kemudian Yasin Maimun, dan siapa namanya, Bambang Urianto atau Bambang Pacul. Ya. Faktor kedua yang membuat Kaisang lebih unggul saat ini adalah karena dia berasal dari keluarga politik di Jawa Tengah itu, yaitu keluarga Pak Jokowi. Ada Oke. Jokowi effect di situ. Ya. Jadi ya dua itulah salah satu penjelasan untuk sementara ini. Oke. Tapi apakah dua faktor itu akan membuat Kaisang terus? Mas Jayadi? Oke, tampaknya kita kehilangan sinyal ya. Mas Jayadi, dua faktor itu yang apa, Mas? Ya, Dua faktornya itu dua yang faktor, Ya. yaitu faktor popularitas yang tinggi. faktor Pak Jokowi. Yang kedua, faktor bahwa dia keluarga Jokowi. Oke. Iya. Tapi itu tidak serta-merta akan bisa menyokong Mas Kaisang begitu ya? Memenangkan Belum kontestasi tentu, harus pilgub. dilihat dulu ke depan. Kenapa? Karena Anda bayangkan tuh, Kaisang popularitasnya sudah 80% lebih. Pak Lutfi itu baru kurang dari 50%. Oke. Yasin Maimun kurang dari 50%. Bambang Urianto kurang dari 40%. Tapi 3 nama itu sudah bisa mendekati Kaisang. Bahkan Lutfi dan Yasin Maimun bisa bersaing kan? Iya, ya. Itu artinya kalau 2 atau 3 nama itu meningkatkan popularitasnya, bisa jadi Kaisang kesalip gitu. Nah, tapi faktor yang berikutnya, yang kedua, faktor keluarga Pak Jokowi, memang itu yang paling menguntungkan Kaisang. Oke. Sepanjang Pak Jokowi dianggap tokoh paling populer di Jawa Tengah, maka sulit bagi tokoh lain Untuk untuk menyaingi ya. mengasosiasikan dirinya kepada Pak Jokowi kalau ada Kaisang ya. Oke, saya mau ke Mas Uki. Berarti faktornya Pak Jokowi ini menjadi salah satu penyokong utama tingginya elektoralnya Mas Kaisang. Jadi ketua umum Anda nanti kalau benar-benar maju di pemilihan gubernur akan bergantung pada elektoral bapaknya, Mas Uki. Ya, tadi kan kita sudah sama-sama dengar ya dari Bang Jai ya, bahwasannya faktor popularitas itu memang disumbangkan dari Jokowi efek ya, tapi kemudian kan popularitas aja itu nggak cukup. Popularitas itu Mbak Nana itu adalah kedikenalan seseorang ya, jadi seseorang itu seberapa dikenal oleh masyarakat setempat. Nah setelah dia dikenal maka dia harus disukai. Setelah dia disukai maka dia harus dipilih. Nah, mengkonversi kedikenalan menjadi kedisukaan ini adalah kerja-kerja elektoral yang hingga kini belum laksanakan lah kasarnya seperti itu ya. Dan dari disukai menjadi dipilih ini juga kerja-kerja elektoral yang sampai sekarang memang belum dilaksanakan. Jadi kami bersyukur ya bahwa ini ada berita baik buat kami bahwa besar itu sudah di 80% ya. Artinya kerja-kerja elektoral itu tidak mungkin tidak seberat yang lain yang masih terus membangun popularitas. Itu kalau memang Mas Kaisang ingin maju di Jawa Tengah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kaitannya kemudian dengan Jokowi efek ya, saya harus akui ya, jadi saya bisa saja berjam-jam ya berbicara soal kualitas Mas Kaisang dan lain-lain. Oke. Tapi kita tidak bisa menafikan ya bahwa Jokowi efek ini memang ada dan terasa. Ini Gitu, Mbak menguntungkan Nana. ya buat PSI dan buat Mas Kaisang dong. Kalau maju di Pilgub Jateng, Yes. Jokowi efek sangat menguntungkan dong. Ya. Begitu Mas Uki. Ya, betul. Jadi tadi kan sudah saya katakan ya bahwa kita bisa saja berbicara berjam-jam mengenai kualitas seorang Kaisang ya. Akan tetapi memang betul Jokowi efek ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita negasikan. Oke. Jadi kita bisa saja, Mas Kaisang ini kan bisa dilihat dari berbagai angle ya. Ya. Angle bahwa dia anak presiden iya. Angle bahwa dia adalah ketua umum partai juga iya. Angle bahwa dia adalah politisi muda juga iya gitu. Nah, masing-masing angle ketika dia menjadi faktor ya, dia tidak bisa menegasikan angle yang lain. Itu bisa saja ketika beliau adalah anak Jokowi misalnya ya, tapi kemudian memiliki perilaku yang sudah dikenal tidak baik. Nah, tentu saja variabel bahwa beliau anak Jokowi ini juga tidak akan kurang lebih seperti itu. Baik. Oke. Jadi kami tidak menampik ada Jokowi efek tersebut. Baik, saya mau ke Bang Deddy ya. Bang Deddy, jadi Jokowi efek itu menyumbang elektoralnya Mas Kaisang cukup tinggi kalau menurut surveinya LSI. Nah, ini kan pasti akan menyulitkan ya untuk PDI Perjuangan. Bagaimana? Apalagi PDI Perjuangan tahu bahwa Jawa Tengah kandang banteng pemilihnya Pak Jokowi itu banyak sekali di situ dan itu akan memberikan keuntungan elektoral bagi Mas Kaisang. Tapi jangan dijawab dulu Bang Deddy, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.